teman-teman, selamat datang di talk show kita hari ini. Kita bakal bahas film The Boy in the Striped Pajamas. Jadi, film ini kelihatannya sangat sederhana, tapi ternyata punya pesan moral yang dalam banget loh. Bener banget. Film ini tuh nggak cuma soal perang ya, tapi juga tentang kemanusiaan, persahabatan, dan juga bagaimana seseorang itu bisa tetap baik gitu di tengah lingkungan yang buruk gitu. Aku Aura dan di sini bareng Ave, Echa, Intan, dan Nadia. Kita bakal bahas beberapa pertanyaan penting dari film ini, tapi dengan gaya yang santai ya. Nah iya, dan nanti kita bukan cuma bakalan jawab gitu, nanti kita bakalan refleksi bareng-bareng gitu ya. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, apa yang menggerakkan Bruno berteman dengan Shmuel? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku yang paling utama itu karena Bruno tuh masih polos ya. Dia belum paham tentang ideologi Nazi, jadi dia nggak melihat Shmuel sebagai musuh, tapi sebagai anak biasa. Nah, bener, aku setuju. Jadi jangan lupa juga ini si Bruno itu kan kesepian ya. Jadi dia tuh pindah rumah, terus jauh dari teman-temannya dan gak punya siapa-siapa gitu. Jadi ketika dia ketemu si Shmuel, itu tuh jadi penting gitulah, momen yang penting buat dia gitu. Nah, tapi menariknya itu, Bruno tuh sebenarnya nggak peduli Ismail itu siapa. Dia tuh bahkan lebih fokus ke hubungannya mereka gitu. Dia sempat bilang kalau mereka itu teman baik, teman terbaik gitu. Padahal mereka tuh dipisahkan pagar. Ya menurutku, ini tuh nunjukin gitu loh bahwa secara alami manusia itu cenderung ke arah relasi dan kebaikan. Nah, dan kebencian itu apa ya, justru sesuatu yang dipelajari gitu loh. Bener banget sih, Echa cukup merangkum em, pendapat kalian juga itu ya. Nah, tapi aku juga mau nanya sih ke kalian, kalau kita di posisi Bruno nih, kira-kira kita bakal berani nggak sih ngedeketin si Shmuel ini? Saya izin jawab ya. Jadi tuh menurut saya mungkin sebagai manusia awal-awal mungkin ada perasaan ragu kali ya. Tetapi walaupun ragu pada akhirnya, pasti akan ada rasa berani gitu. Oke, saya juga ada pertanyaan selanjutnya nih buat teman-teman. Bruno kan hidup di keluarga Nazi, ayahnya bahkan komandan camp loh, tapi dia bisa punya sikap yang berbeda gitu. Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Menurut aku ya, karena manusia itu punya hati nurani. Jadi kayak lingkungan itu emang berpengaruh, tapi nggak sepenuhnya itu menentukan. Nah, aku setuju sih. Jadi Bruno ini mungkin dengar propaganda ya, tapi dia juga melihat langsung Shmuel sebagai manusia. Pengalaman langsung itu justru lebih kuat daripada doktrin. Iya bener banget dan, apa ya, menurut aku tuh ini penting gitu karena Bruno nih kan belum sepenuhnya terbentuk sama, environment atau lingkungannya gitu. Jadi dia tuh, apa ya, masih punya ruang untuk berpikir sendiri sama milih, apa ya, keputusannya sendiri gitu, heeh. Berarti bisa dibilang juga kasih itu tetap bisa muncul bahkan di tempat yang penuh kebencian, ya nggak sih? Yes, dan itu yang bikin film ini jadi kuat. Dia nunjukin bahwa kebaikan itu nggak sepenuhnya bisa dimatikan gitu. Oke, menarik banget, tapi next saya ingin mengajak teman-teman buat, mmm, masuk ke konsep yang baik ya. Nah, menurut kalian sih sebenarnya mana sih sebenarnya yang baik di dalam film ini gitu? Eee, aku coba jawab dari opiniku ya. Jadi menurutku nih ada di relasi si Bruno sama Shmuelnya gitu. Jadi persahabatan mereka ini kan murni banget ya, meskipun kayak tadi si, Shmuel itu ada di pagar, nggak dari keluarga yang sama, kayak gitu-gitu. Mereka tuh murni aja persahabatannya gitu, tanpa kepentingan sama tanpa prasangka, gitu.
Tapi menurut aku ya, di sisi lain itu endingnya tragis banget. Jadi kayak muncul pertanyaan kalau akhirnya tetap buruk, apakah kebaikan itu sebenarnya ada gunanya atau enggak gitu? Nah, itu sebenarnya menarik banget sih. Mungkin yang baik itu bukan soal hasil akhir, tapi tindakan atau proses saat berjalannya itu sendiri nggak sih? Iya, setuju. Aku setuju banget. Jadi, apa ya, kebaikan itu tetap bermakna gitu, walaupun ya nggak ngubah situasi besar gitu. Jadi kan, apa ya, Bruno tetap melakukan hal yang benar gitu, walaupun ya dunia di sekitarnya salah gitu. Oke, berarti, bisa dibilang tuh sebenarnya, yang baik yang saya tanyakan tadi itu sebenarnya hadir dalam tindakan kecil gitu ya, bukan selalu soal hasil atau kemenangan besar gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita berbicara tentang etika keutamaan atau Aristotelian atau Kristiani lah ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata ini sebenarnya Bruno itu punya beberapa nilai penting, ya nggak sih? Iya sih, kayak salah satunya tuh si keberanian ya gitu. Jadi dia tuh berani tetap berteman gitu kan, walaupun itu sebenarnya berbahaya gitu kalau ketahuan. Benar. Terus juga, aku mau nambahin ada, kejujuran dan juga kesetiaan di situ. Jadi dia nggak ninggalin Shemuel gitu, bahkan di akhir cerita pun enggak gitu. Kalau dilihat dari sisi Kristiani juga ada nilai kasih yang kuat, kayak Bruno ini ngasih tanpa syarat atau tanpa timbal balik gitu. Iya, dan menurut saya sih itu kontras banget ya dengan orang dewasa yang di sekitarnya, yang justru kehilangan nilai-nilai itu. Iya, aku setuju banget sama kalian semua. Jadi film ini tuh seperti menunjukkan bahwa anak kecil itu justru lebih dekat dengan keutamaan ya dibanding dengan orang dewasa yang sudah terbentuk oleh ideologi. Bener banget. Mungkin sekarang kita bisa next kali ya untuk membahas bagian yang paling berat mungkin, pelanggaran moral oleh Nazi ini. Gimana Nah, nih? menurut saya yang paling jelas sih, mereka melanggar martabat manusia gitu, karena, umat Yahudi itu diperlakukan bukan sebagai manusia gitu. Iya, bener bener banget. Kayak mereka tuh diperlakukan sebagai objek, bahkan seperti, apa ya, masalah yang harus dihilangkan gitu. Bener banget. Jadi selain itu kan ada pelanggaran keadilan ya, kayak bertentangan banget sama hak asasi manusia gitu. Orang dihukum bukan karena tindakan, tapi karena identitasnya gitu. Iya, betul banget sih. Dan yang paling menyedihkan adalah semua itu dilakukan secara sistematis, seolah-olah itu hal yang normal. Ini juga nunjukin banget sih bahwa, ketika moral dilepas dari kemanusiaan, hukum atau sistem bisa jadi sangat kejam ya. Benar benar benar. Oke, jadi menurut kalian nih, pelajaran paling penting dari film ini apa? Oke, aku jawab dulu ya. Menurut aku, pelajaran yang paling penting itu adalah pentingnya melihat orang lain sebagai manusia, bukan hanya sebagai label aja gitu. Iya, aku setuju sih. Dan menurut aku penting juga untuk jangan gampang percaya sama ideologi tanpa berpikir kritis. Bener. Jadi terus buat aku tuh persahabatan itu bisa melampaui batas apapun gitu. Kayak sesuatu yang masih murni tanpa kepentingan itu tuh merupakan persahabatan yang bisa dilampauin oleh apapun gitu. Aku setuju banget sih dengan pendapat kalian semua dan pada akhirnya kebaikan itu pilihan kan ya, bahkan dalam situasi buruk kita tetap bisa memilih untuk jadi baik. Wah, bagus banget ya refleksi teman-teman. Dari semua pembahasan ini tuh sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa, film ini tuh bukan cuman soal sedihnya gitu, bukan cuma cerita sedih gitu, tapi juga sebuah refleksi tentang kemanusiaan nggak sih? Ya, yang di mana bahwa kebaikan itu tuh sederhana, sangat sederhana gitu, dan itu tuh sangat-sangat berarti juga, tuh. Ya, dan bahwa kebencian itu bisa diajarkan, tapi kebaikan juga bisa dipilih. Benar semuanya. Nih, semoga kita semua nih bisa belajar untuk lebih peka gitu ya dan lebih manusiawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke,
Terima kasih ya guys udah mendengarkan talk show kita. Itu aja dari kita. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.